Salam. Kita berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Hari ini kami boleh bersama kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami terus memohon kuat kuasa roh-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang akan memenuhi kami, memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga firman Tuhan yang kami baca menguatkan kami, menolong kami dan bertumbuh dalam kebenaran, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini judul satelit kita adalah suap dan hoaks Mahkamah Agama. Firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 11 sampai 15 bunyinya demikian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tentunya Mahkamah Agama adalah sebuah lembaga yang seharusnya yang paling pertama sekali mendahulukan keadilan dan kebenaran. Tetapi kita membaca satu peristiwa di sini di mana rusaknya sebuah mahkamah agama yang disebabkan oleh kepentingan pribadi atau kelompok untuk melawan keadilan dan kebenaran itu sendiri. Dalam renungan ini kita membaca bagaimana mahkamah agama telah keluar dari tugas sebenarnya dengan melakukan suap dan hoaks atau mengabarkan berita dusta, berita bohong. Kebencian mahkamah agama kepada Yesus membuat hati mereka tertutup pada kebenaran dan juga kepada keadilan. Kebangkitan Yesus dari kematian sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus sendiri tidak mereka terima dan tidak mereka percayai, sekalipun faktanya mereka mendengar dari para serdadu yang menjaga kubur Yesus yang mereka tempatkan sendiri bahwa telah terjadi peristiwa yang mengerikan, menakjubkan bagi mereka, sehingga kalau kita membaca ayat sebelumnya, para prajurit itu, serdadu-serdadu itu pucat pasi ketika terjadi gempa bumi dan kemudian batu terguling, Yesus bangkit, dan semua itu tidak membuat mahkamah agama untuk mempercayainya begitu saja. Bahkan mereka mendesak para serdadu itu membayar mereka, menyuap mereka supaya mereka menerima sejumlah besar uang dan kemudian memberitakan berita bohong atau hoax bahwa para murid Yesus telah mencuri mayat Yesus pada waktu malam saat para serdadu itu sedang tertidur lelap. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan saudara-saudara para pendengar? Apakah reaksi saudara saat saudara mendengar bahwa Yesus sudah bangkit sesuai dengan apa yang dikatakannya? Apakah saudara menutup telinga dan hati saudara untuk menolak kebenaran ini? Apakah saudara juga ikut mempercayai hoaks yang disebarkan oleh mahkamah agama? Bagi saudara yang sudah percaya kepada Kristus, apakah kebangkitan Yesus tidak mengubah hidup saudara untuk memberitakan kemenangan ini?
Mari kita mengutamakan keadilan dan kebenaran. Jauhkanlah diri kita dari segala kebencian, dari kemunafikan, agar hati kita selalu dapat menerima kebenaran dengan sukacita. Beritakanlah kepada sebanyak mungkin orang bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, agar orang-orang percaya memperoleh hidup di dalam Yesus Kristus, memiliki hidup yang kekal itu. Jangan kita justru mengikuti cara dunia ini untuk menjadi pelaku suap, menyebar berita kebohongan atau berita hoaks, seperti yang dilakukan para mahkamah agama dan tua-tua bangsa Yahudi pada waktu itu. Inilah saatnya kita memberitakan Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, dan setiap orang harus menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Salam.